Ya jangan lah. Lo ini bocil Butuh kripto. proses. Bocil kripto. Aduh gue main kripto lagi. FOMO kripto kan. Dan gak semua orang juga peduli sih dengan Betul. kehidupan lo. Jadi ya harus pinter-pinter sih jadi influencer tuh, cari celahnya. Nggak tau ya, gue tuh jarang ngedengerin saran dan kritik dari keluarga gue ya. Kayak gue ngerasa ya apa yang gue putusin itu pasti yang terbaik lah buat diri gue sendiri. Hai Dex People, welcome to Dex Talk bareng aku Anastasia Kosasi. Nah kali ini aku kedatangan seorang guest star yang sangat spesial karena aku udah kenal juga sih. langsung saja kita sambut Angela Christie. Halo Dex People. Gila kita udah lumayan lama ya gak ketemu. Iya kah? Enggak sih. Enggak bohong dia bohong, orang kita sering ketemu. Gimik aja, Gimik. Gimik aja guys. Oh ya BTW, di episode kali ini gue pengen bahas yang agak beda ya. Karena kan pasti kalau di episode lain gak jauh-jauh dari kehidupan lu sebagai influencer. Kalau gak kehidupan lu sama Victor. Ya kan? Udah itu aja deh highlightnya, itu aja deh. Nah tapi kali ini gue pengen bahas tentang gak takut bisnis di usia muda. Karena si Angelia ini tuh baru-baru ini baru bikin bisnis nasi padang guys. Gitu, jadi kita mau tanya-tanya seputar itu. Gimana nih kesibukan lo sekarang ngapain? Gue liat-liat sih lo sering story lo jadi kasir ya? Lebih sibuk lu lah. Nih, jadi Enggak. hostnya podcast Dex People. Lo gak tau aja tiap hari gue di rumah. Oh gabut ya? Gabut kok. Mau jadi kasir tempat gua gak? Boleh. Ganti-gantian ya? Ganti-ganti. Ya gimana nih lu kesibukannya jadi sekarang? Ya sibuknya lumayan lah, tiap hari gua ke resto. Cuman hari ini gua lagi coba tinggal dulu biar sistemnya udah jalan, udah mulai bisa ditinggal. Makanya gue bisa kesini. Tapi lu masih ngambil endorsean gak? Masih ambil tapi baru ambil lagi bulan ini. Kemarin-kemarin gue nggak ambil gara-gara restoran. Lagi sibuk ya? Lo ini gak bingung gak kenapa gue bikin nasi padang? Pas lu liat gimmick Victor sama luan lu kaget gak? Kaget banget cok. Karena kan gue follow second account lu ya. Gak apa-apa kan gue sebutin. Gak apa-apa. Kan gue follow second account lu kan. Gue liat ini kok masih ada kok postingan sama Victor. Tapi kok tiba-tiba Ciluan. Terus Tapi habis itu lu semua orang bilang, percaya woy. Lo harus cobain, lo mau bikin bisnis juga gak? ya gue sih mau. Bisnis makanan. Aduh tapi kalau makanan tuh kayak ribet gitu sih gue mikir. Ribet sih. Emang Lo ribet, harus seribet bener-bener itu kan. Lo harus bener-bener all in situ. Gue aja gak ambil job 2 bulan Iya makanya. di resto doang. Job gue kasir. Tapi kan kayak kan sekarang kan maksudnya kan lu masih tetap jadi influencer. Kalau misalnya boleh jujur, pertama gue mau tahu so far ini untuk pendapatan pribadi lu ya, bukan Iya. sama cowok lu segala macam. Iya. Lebih besar dari influencer atau dari bisnis? Dan kalau misalnya lu bisa disuruh pilih, mending lu jadi influencer lagi atau lu lebih suka yang mana, influencer atau bisnis? Kalau lu bandingin sekarang dengan sekarang, maksudnya pendapatan gue di influencer sama pendapatan gue di resto ini jelas banyakan di influencer lah. Soalnya kan resto ini kan baru. Jadi bahkan gue belum dapat hasilnya gitu loh di Iya, restoran iya. ini karena masih menabur. Benar. Tapi gue nggak tahu kalau siapa tahu restoran ini sukses, banyak orang suka. Kebetulan mau buka cabang lagi. Ya bisa jadi restoran ini yang bakal lebih gede daripada influencer gue gitu loh. Tapi gue tuh kayak kan gue sering dengerin podcast orang juga ya. Terus kayak ada orang yang ngomongin bisnisnya gitu. Terus dia tuh bilang kayak gini, kalau misalnya lu buka bisnis lu tuh jangan mikirin lu bakal dapet untung Bener. dalam waktu yang dekat gitu Cepat, loh. iya. Karena pertama kan pasti kalau misalnya lu pengen bikin long term bisnis gitu kan lu pasti harus ada Effort, brandingnya branding. juga, membangun brand. Jadi lu nggak bisa mikirin untung karena duit lu yang ada lu nambahin duit untuk modal lagi, lu puter lagi. Bener. Lu gak bisa langsung dapetin return secepat itu. Karena lu ibarat kata investasi di bisnis lo gitu Iya, loh. betul. Jadi harus. Terus kayak gue juga kayak ngerasa kayak nggak tahu sih, kan gue bikin bisnis kecil-kecilan ya, bukan bisnis yang kayak makanan kayak lu gitu kan. Kalau lu udah ada fisiknya di resto gitu kan ya, kayak gue bikin bisnis kecil-kecilan yang kayak gue bikin baju gitu-gitu, kayak hobi gue aja kan. Lu suka anim kan, jadi kayak gue bikin baju anim, kayak gue desain iseng gitu. Ya so far sih kalau misalnya ditanya balik modal atau enggak, udah balik. Cuman gara-gara pasti kayak ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga gitu loh. Bener. Yang kayak lu kurang apa, terus akhirnya lu beli lagi, lu pesan lagi. Terus kayak jadi kayak ya udah lu belum dapat untung ya.
lu mau ambil untungnya pun masih sedikit gitu. Kayak ya udahlah puterin lagi aja buat bener. kebutuhan Karena bisnis lu pasti lo. fokus ngebangun brand lu dulu gitu gak sih? Iya, kayak yang maksimalin, bagusin dulu biar udah oke, baru mungkin udah ada profit yang bisa diambil baru diambil gitu kan. Sama gue juga. Tapi kalau lu tanya gue mau jadi influencer atau businesswoman, influencer itu kan bukan kayak, kalau menurut gue ya, influencer itu bukan jadi kerjaan juga sih. Kayak lu influence orang dengan lu kayak sering berbagi cerita kan juga sebuah hobi ya mungkin ya. Iya. Mungkin gue bisa jadiin itu hobi, tapi ya gue tetap mau ada pekerjaan tetap di mana gue ngerasa stable tadi. Karena kalau nge-influence, jadi gini, kalau gue jadiin influencer ini sebagai pekerjaan, gue bakal stres karena bukan passion lu juga. Bukan masa passion gue bakal stres karena ini kan pekerjaan gue. Di saat misalnya karena income-nya itu nggak tetap gitu kan, lo tuh bakal pikir gimana caranya biar gue bisa dapetin income lebih besar, ngerti gak? Jadi lo tuh bahkan gak jadi diri lo sendiri. Kayak misalnya lo bisa bikin gimmick lah, lo bisa bikin buat naikin engagement. Buat naikin engagement lo bisa bikin gimmick, bisa jadi orang lain, lo bisa kayak bikin skandal, bikin heboh atau bikin apa, atau misalnya bikin konten juga yang misalnya udah nyeleneh dari diri lo sendiri gitu loh. Which is lo bisa ibarat kata engagement seeker kali ya. Jadinya biar dapetin pekerjaan gitu, pekerjaan income lo itu. Tapi kalau misalnya lo punya pekerjaan yang stable, misalnya lo punya financial lo stable gitu dengan pekerjaan yang lain yang stable juga, lo bakal ngelakuin influencer ini, side job lo ini dengan jadi diri santai, sendiri, iya, dengan kayak oh ya udah gue ngelakuin ini karena gue seneng, karena gue pengen nge-share aja, mau gue ada endorsean gak jadi endorsean lebih ke ya. hobi gitu ya? Iya, jadi kayak ya karena gue seneng aja influence orang gitu loh, ngeracunin orang atau apa. Kadang gitu sih yang gue ngerasain. Tapi gue setuju sih ini, ya kan? karena kayak kalau dulu gue juga, tapi gue gimmick kayak ya. Tapi gue sempat kayak disuruh gimmick gitu. Iya kan? Dan gue tahu kalau misalnya gue ngelakuin gimmick ini tuh emang kayak bakal naik, bagus buat karir gue gitu, kayak bakal naik gitu. Cuman di satu sisi pas gue udah mau ngelakuin gimmick ini, terus gue mikir lagi, anjir kayaknya gue nggak mau deh, gue nggak mau ngelakuin ini sebenarnya. Beda ya, kayak kalau misalnya orang kerja, kayak kalau orang kerja misalnya malas kerja, itu kan beda ya, itu kan karena lu malas atau rajin. Kalau ini tuh bukan masalah malas atau rajin, itu masalah lu terpaksa untuk ngelakuin hal yang sebenarnya bukan diri lu gitu loh. Contohnya kayak misalnya gimmick, lu pacaran sama siapa. Iya. Kan maksudnya kalau pacaran kan personal banget ya. Iya. Jadi kalau misalnya lu gimmick harus pacaran sama siapa, anjing kayak lu harus nge-fake hubungan lu sama ini, kayak anjing gue malas banget. Iya, harus nge-fake cuma demi dapetin engagement, which beda kalau misalnya artis gitu. Kalau artis promosiin film ya taruhlah itu part of marketing gitu ya. Tapi ada juga yang suka loh. Dia suka beneran. ada yang suka nggak apa-apa gitu loh. Jadi pacaran sama orang lain buat dapetin engagement, ngerti gak? Iya, ada kayak juga. Emang desire dalam dirinya kayak. Ya kalau kayak gitu emang berarti dia cocok. Iya cocok. Iya kan? Iya. Dan kayak demi engagement ini gitu. Dan kayak sekarang tuh gue tuh kayak nggak terima semua pekerjaan. Beda kalau dulu kan gue terima semua pekerjaan kayak gue terima lah. Mungkin karena dulu kan gue baru-baru ya. Terus kayak baru udah ngerasain dapetin duit, jadi kayak udah oke, gue ambil yang penting bayarannya oke. Tapi semakin kesini tuh gue kayak makin pilih-pilih banget sih, karena pertama kan image gue juga seksi ya di Instagram. Jadi kalau misalnya ada orang yang tawarin job ke gue tuh kan kayak nggak jauh-jauh dari keseksian itu. Iya. Kayak misalnya gue diundang ke podcast, pertanyaannya yang kayak seputar seksual gitu. Terus kayak misalnya photoshoot, misalnya dia requestnya pakai lingerie atau apa, bikini gitu-gitu. Iya sebenarnya nggak apa-apa juga. Gue nggak menyalahkan orang itu juga, karena kan mungkin karena branding image lo. Ya, dan itu nggak salah. Cuman sekarang gue lebih pilih-pilih aja. Kalau misalnya gue nggak mau ya gue nggak mau. Iya, you have right for it. Iya, karena kayak apa ya? Dulu gue tuh dibilang nyaman, gak nyaman juga sih. Sebenarnya gue memaksakan diri juga. Cuman dulu kan gue masih kayak termakan euforia. Iya, gue ngerti. Gue ngerti kayak lu ngerasa ini bener kok gitu. Iya, ngerti gak? Ini emang begini kok pekerjaannya gitu. Emang kayak gini. Terus emang kayak, harus gak jadi diri sendiri gitu. Tapi lu ngerasa kayak apa lu sebenarnya kayak ngerasa gue udah terlanjur, ya udahlah gue jalanin aja dengan lebih pilih-pilih gitu. Enggak, sekarang bener-bener kayak kalau misalnya ada kerjaan tuh gue bener-bener yang kayak gue ngomong di awal, gue gak mau yang kayak gimana. Tapi kalau misalnya lu gak mau ya udah gak apa-apa, no hard feelings gitu. Jadi kayak
oh ya udah kalau misalnya lu expect gue buat begini-begini, sorry, gue udah nggak begini-begini lagi. Jadi sorry banget kalau misalnya lu nggak jadi, ya nggak apa-apa juga. Tapi gue mau nanya, lo ada ngerasa kayak dengan brandingan lo ini udah terlanjur, lo tetap ngejalanin brandingan lo ini sebenarnya lo pengen ganti gitu? Ada gak rasa gitu? Sekarang gue lebih jadi diri sendiri sih. Jadi kayak gue ngepost ya kalau gue mau ngepost aja. Oh, Ngerti gak? Oke. Dan sekarang gue nggak terlalu dipaksain, nggak yang kayak dulu kan maksain banget kayak harus foto nih, harus ini, ngerti gak sih? Iya. Kalau nanti Harus fotonya kayak gini nih gitu kan. Iya, tapi kayak sekarang gue kayak ya udah kalau gue lagi pengen foto, gue lagi merasa gue bagus, ya udah gue post. Tapi kalau enggak juga ya udah gitu. Terus kayak sekarang aja tuh gue kayak ya sesuai mood aja sih. Lebih enjoy ya. Lebih enjoy sih dan ya gue lebih jadi diri sendiri. Dan sekarang gue ngerasa kayaknya pekerjaan gue di sosmed ini gue udah nggak terlalu seriusin lagi sih. Karena kan pas yang kayak awal-awal gue jadi sosmed ini, itu kan gue kayak terima sebuah pekerjaan ya. Jadi gue udah ngerasa kayak yaudah uangnya gue putar aja gitu. Oh bagus. Jadi gue nerima pekerjaan yang sesuai gue mau aja gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap kan, lu ngerasa tetap butuh pekerjaan tetap kan? Iya benar. Ya kan? Benar. Itu yang gue rasain juga. Jadi gue ngerasa ya udah, gue jadiin ini side job, ada endorsean gak ada endorsean ya wis nggak apa-apa. Iya. Tapi gue tetap jadi diri gue sendiri. Gue suka share apa yang gue pengen. Tapi ya income gue tetap masuk dengan stabil gitu. bener. Which is dengan bisnis yang gue punya. Karena menurut gue kalau misalnya lu mau jadi influencer pun lu harus all in gak sih? Kayak Iya. ya lu harus share semua kehidupan lu. Terus tuh kayak harus bener-bener kalau lu mau yang kayak jadi diri sendiri pun lu harus yang kayak terbuka 100%. Maksudnya yang kayak transparan gitu ke followers lu. Dan gak semua orang bisa ngelakuin itu. Iya, dan gak semua orang juga peduli sih dengan Betul. kehidupan lo. Jadi ya harus pinter-pinter sih jadi influencer tuh, cari celahnya. Iya, dan gue kayak udah gak ada energi aja sih kayak. Iya, kayak kita udah gede, udah tua gitu ya. Kayak gue ngerasa gitu, gue udah lewat masanya gitu. Saat itu gue udah lewat gitu. Ya jadi kayak kalau disuruh gimmick-gimmick gitu-gitu kayak males ya. males anjir. Even kayak kalau misalnya ditawarin film terus kayak ada scene oh ya gue pernah ditawarin film kan. Sumpah. Iya beberapa film sama kayak web series gitu. Tapi ada scene 18 plusnya. Kayak seks ini gitu. Iya. Jadi gue kayak gue belum nyaman untuk kesana. Iyalah. Jadi gue kayak enggak deh. Jadi kayak enggak deh. Dan jadilah gue sekarang di Dharma Express. Tapi kayak dari sisi teman-teman, keluarga, pokoknya orang sekitar lu pas lu mau bikin bisnis ini tuh reaksinya apa? Kayak mereka mensupport atau mereka kayak kamu yakin gitu atau gimana? Nggak tau ya, gue tuh jarang ngedengerin saran dan kritik dari keluarga gue ya. Kayak gue ngerasa ya apa yang gue putusin itu pasti yang terbaik lah buat diri gue sendiri. Cuman ya biasalah orang tua bawel kan. Kayak terus mama gue tuh mama gue tuh orangnya emang rada-rada kolot gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya. Orang tua kolot gitu. Jadi dia tuh suka kayak di saat gue lagi bikin bisnis nih dia kayak ya udah ya aja nggak apa-apa. Tapi selama perjalanan gue bisnis itu gue tuh digangguin gitu, kayak telepon, Cak kamu belum ada endorsean gitu loh. Gue kayak ya gue nggak ambil, gue lagi sibuk resto. Ambil lah sayang loh gitu-gitu. Tuh temen kamu aja endorseannya banyak kayak gitu. Gue kayak nyebelin banget sih. Dia lebih ke khawatir. Iya kayak khawatir sih? Mungkin kayak takut gue malah nggak jelas nggak jelas, nggak berhasil. Sedangkan endorsean gue juga nggak kepegang gitu loh. Kayak dia mikir udah lu harusnya yang aman-aman aja, satu aja. Maksudnya udah influencer aja lah, lu yang aman-aman aja gitu. Cuman tapi ya gitulah. Kalau nggak nyoba ya mana tahu ya. Terus kalau misalnya gagal pun ya jadiin pembelajaran. Tapi gue yakin kalau misalnya emang resto gue jalannya bagus, dia juga senang. Dia cuman kayak takut. Kan ini baru buka juga dan baru buka aja lu udah rame banget loh. Iya. Jadi kayak udah good start. Walaupun ya awal-awalnya ya itu yang kalau bilang ada struggle yang lu di. Gue harap sih kalian kalau misalnya mau bikin bisnis bener-bener dipikirin matang-matang dari A sampai Z-nya. Terus jangan cuma mikirin kayak enaknya doang. Tapi lu harus mikirin nih kayak resikonya yang terbesar apa, resiko paling parahnya tuh misalnya apa. Jadi
di saat lu bikin bisnis itu lu gak kaget dan lu bakal terus berusaha gitu loh sampai tujuan lu tuh tercapai. Jangan kalau misalnya udah ada masalah dikit aja langsung nyerah, langsung gak mau, langsung kayak udahlah ganti aja, udahlah selesai aja Jangan gitu. mikir anaknya doang ya, jangan mikir kayak ayo gue harus cepet kaya gitu, jangan. Ya jangan lah. Lu ini bocil Butuh kripto. proses. Bocil kripto. Aduh gue main kripto lagi. FOMO kripto kan. Ya gitu lah. Jadi kayak maksudnya kayak bener sih gue setuju kayak ya udah jangan FOMO, terus jangan mau enaknya doang karena nggak semua bisnis lu langsung dalam Iya. 1 tahun bahkan ya, dan 1 tahun lu langsung kaya mendadak kan nggak juga ya. Iya. Jadi kayak ya dinikmatin aja prosesnya. Harus mentalnya kuat juga, Bener. harus Dan semangat. kayak harus siap kalau ada masalah dadakan Masalah kayak dadakan. Iya, lu. kalau Harus nggak- kayak pikirin langsung. Iya, jangan menyerah di tengah Jangan jalan. menyerah. Pokoknya kalau udah punya mau bikin bisnis, Betul. selesain sampai tujuan. Iya. Kayak si Angelia ditinggal karyawannya, dia tidak menyerah. Kalau menyerah nggak jadi buka. Kalau menyerah, gue nggak di sini. Iya benar. Betul. Betul, Mantap. Iya oke, terima kasih Angelia Thank untuk you Tasya. perbincangannya. Thank you juga Dex People yang udah nonton Dextalk episode ini. Kalian bisa komen dan like di bawah. Komen ya, request mau undang guest siapa. Nanti kita bakal undang di next Dextalk. Oke, see you Dex People. Bye-bye. Dah.